Seluruh aset-aset PT Sritex kini dalam penguasaan kurator. Sesuai dengan keputusan homologasi nomor 2 tahun 2024, Pengadilan Negeri Niaga Semarang menunjuk kurator untuk melakukan pemberesan harta pilot. Selanjutnya kurator akan membayarkan kepada kreditur secara proporsional. Aset-aset dimaksud meliputi 4 perusahaan di Jawa Tengah. Celakanya, sudah lebih dari 1 tahun sejak putusan pilot, kurator belum juga membayarkan utang Sritex kepada kreditur. Salah satu aset PT Sritex adalah PT Sinar Pancajaya yang berada di Semarang. Perusahaan ini sebenarnya kronologisnya atau historisnya dibeli oleh Sritex pada tahun 2013. Saat itu Sritex memang punya ambisi besar untuk memproduksi garment. Targetnya waktu itu 12 juta ton per tahun begitu. Nah kemudian dibelilah ini. Nah tapi pada perkembangannya PT Sinar Pancajaya ini termasuk yang terdampak dengan melemahnya kondisi keuangan PT Sritex. Dan akhirnya pada tahun 2024 digugat PKPU dan akhirnya diputus pilot juga. Nah sejak putusan pilot itu tahun 2024 sampai dengan saat ini memang belum ada pencairan atau pemenuhan hak-hak bagi eks-karyawan. Informasi yang kami peroleh adalah saat ini hakim pengawas akan melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan pada kurator sejauh mana perkembangannya. Karena kasus ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Realitas berusaha meminta konfirmasi kepada pihak kurator, namun berkali-kali menghubungi 4 anggota kurator untuk membuat janji wawancara tidak mendapat jawaban. Tim akhirnya langsung mendatangi kantor anggota kurator yang berada di Solo. Memang harus ada approval empat-empatnya. Maksudnya memang kalau memang empat-empatnya membolehkan diwakili salah satu, tidak apa-apa. Nah ini belum ada approval soalnya. Jadi kita tidak berani ya. Jawab. Ya. Kami saya udah menghubungi kantor 5 orang. Iya, Terus dijawab. ya tak disampaikan. Karena kami dari media kan kami harus berimbang kan. Karena kalau kami ini nggak ada upaya. Karena kita udah lima-limanya gitu. Ya. Lima-limanya malah. Di tengah ketidakpastian pembayaran eks pekerja Sritex, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo mengaku tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Kami mempunyai fungsi atau tugas untuk memantau perkembangan yang ada terkait dengan permasalahan eks karyawan Sritex, dan terakhir kami mengikuti penyampaian aspirasi dari perwakilan dari eks karyawan Sritex ke Pengadilan Niaga Semarang. Kaitannya dengan hakim pengawasnya itu sebenarnya sudah ada pergantian, tapi sudah ada langkah perkembangan, cuman yang dikeluhkan dari eks karyawan perwakilan itu kuratornya yang menurut pihak-pihak dari eks karyawan, perwakilan eks karyawan itu kurang seperti ekspektasi dari teman-teman perwakilan pekerja eks karyawan Sritex itu. Yang paling kita rasakan itu dampak di sekitar kawasan industri itu. UMKM yang biasanya berjualan melayani para pekerja juga terpengaruh, bahkan sangat terpukul. Tempat-tempat jasa kos itu juga sekarang banyak yang pada kosong. Banyak lagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan itu yang sangat-sangat terganggu. Tentunya pemerintah kabupaten mempunyai tanggung jawab kaitannya untuk memberi lapangan kerja ataupun membuka lapangan kerja, mengusahakan lapangan kerja bagi eks karyawan yang ter-PHK. Tapi menjadi prioritas kita kan yang menjadi warga masyarakat Sukoharjo, karena karyawan Sritex, eks karyawan Sritex itu kan dulu banyak sekali. Harapannya nanti bisa kita berikan informasi terkait dengan kesempatan kerja yang lain yang sesuai dengan kemampuan para eks pekerja itu.
hampir 11.000 ex-pekerja grup Sritex hingga kini masih harap-harap cemas menanti pencairan haknya. Ratusan ribu anggota keluarga mereka menggantungkan asa dan masa depannya pada kerja kurator Sritex. Perlu segera ada kebijakan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Jangan lagi ada janji-janji manis ditebar, namun ujung-ujungnya isapan jempol belaka.